Selain infrastruktur yang terus-menerus menjadi masalah, Provinsi Lampung masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Salah satunya adalah masalah hukum dana hibah KONI Provinsi Lampung tahun anggaran 2020 yang kasusnya semakin lama semakin samar. Kasus dana hibah KONI Lampung tidak bisa dianggap sebagai angin lalu, karena kerugian negara dari kasus ini sangatlah besar. Berdasarkan hasil audit kantor akuntan publik DRS Haironi dan rekan yang berada di Jakarta, kerugian negara dalam kasus ini mencapai 2,5 miliar lebih. Memang, KONI secara kolektif telah mengembalikan uang kerugian negara. Hanya saja hal tersebut justru terasa janggal. Kalau memang tidak ada masalah di sana, kenapa KONI harus mengembalikan uang tersebut secara kolektif? Atau jangan-jangan dana hibah itu memang telah dimanfaatkan berjamaah? Apalagi sejak 24 Januari hingga 17 Oktober 2022, sudah 98 saksi diperiksa oleh Kejaksaan Tinggi Lampung. Mulai dari pengurus cabang olahraga, pengurus KONI Lampung, hingga pejabat Provinsi Lampung. Artinya kemungkinan penyelewengan dana hibah secara berjamaah sangatlah terbuka. Indikasi tersebut semakin menguat setelah pertengahan Mei 2023 lalu. Kejaksaan Tinggi Lampung menyatakan akan menetapkan aktor-aktor utama alias tersangka dalam kasus ini. Namun, hingga bulan berganti, nama-nama aktor utama dalam kasus dana hibah KONI tidak juga diumumkan. Kasus dana hibah ini seolah semakin tenggelam setelah terjadi pergantian pejabat di Kejaksaan Tinggi Lampung. Tidak hanya itu, kepengurusan KONI Provinsi Lampung juga sudah mengalami perubahan. Kejati beralasan tidak bisa sembarangan menentukan tersangka dalam kasus ini, karena tindak pidana korupsi harus didasari dengan alat bukti yang kuat. Hanya saja proses yang sudah berjalan selama tahunan dengan 98 saksi yang diperiksa dan kerugian mencapai 2,5 miliar lebih, seharusnya ada progres dalam kasus ini. Siapa dalang yang paling bertanggung jawab harus diungkap. Jangan sampai nada yang sama terus diulang-ulang ke publik, karena sudah berkali-kali aparat terkait menyatakan dalam waktu dekat segera mengumumkan nama tersangka dalam kasus ini. Nada ini sudah disuarakan sejak tahun 2022 lalu, tanpa ada realisasi. Kalau menurut kalian, kenapa tersangka kasus dana hibah KONI hingga kini tidak juga diumumkan? Jawab di kolom komentar ya.